Baik, saya hanya bicara merefresh saja kembali apa namanya tentang penyusunan SKP ini sesuai dengan Permen 46, yaitu pengelolaan kinerja ASN ya, yang mana itu sebetulnya Bapak Ibu semuanya saya pikir sudah selesai dengan itu di tahun 2022. Nah, jadi di tahun 2022 itu Bapak Ibu sudah menyelesaikan semuanya. Kemudian di tahun 2023 ini Bapak Ibu juga sudah menyusun ya sebetulnya ya, walaupun itu awalnya belum dalam pada aplikasi e-kinerja ya, tetapi dalam format Excel ya, format Excel yang dari BKN itu sebetulnya adalah modal kita semuanya untuk mengekstrak itu ke apa namanya e-kinerja BKN. Ya. Jika Bapak Ibu sudah ready Excel-nya, sebetulnya akan mudah saja ya untuk Bapak Ibu itu memasukkan atau input ke dalam e-kinerja. Tetapi terkadang kita di Excel-nya belum ini juga ya, di Excel-nya mungkin masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait dengan membreakdown ya, membreakdown dari RHK-nya atasan kita atau pejabat penilai kita. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan surat edaran BKN nomor 11 tahun 2023 bahwa kita semua pegawai wajib ya untuk menyusun SKP kita melalui aplikasi e-kinerja. Nah, aplikasi e-kinerja ini sebetulnya apa sih? Ini kan di apa namanya amanah di Permenpan RB yang kemudian BKN ya mengeksekusi ini Bapak Ibu sehingga muncullah aplikasi e-kinerja ini yang mana aplikasi ini itu merupakan aplikasi yang berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja. Nah, jika kita sudah memahami di Permenpan 6 2022 bahwa tahapan pengelolaan kinerja itu ada 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu terkait dengan perencanaan kinerja pegawai. Nah, di dalam perencanaan nanti Bapak Ibu akan mengaplikasikan itu ya, mengeksekusi itu di dalam e-kinerja itu di format yang paling awal ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika login ke e-kinerja nanti akan kita praktekkan bersama, mudah-mudahan itu akan lebih memudahkan Bapak Ibu semuanya. Itu nanti ada status dari SKP kita ya. Nah, maka ketika SKP itu belum kita ajukan, SKP kita itu nanti di atas akan ada status SKP itu berbunyi draft. Ketika kita sudah mengajukan SKP tersebut, nanti dia akan berubah menjadi persetujuan ya setelah dilihat, diteliti oleh atasan atau pimpinan atau pejabat penilai Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, pada saat berubah status itu nanti baru Bapak Ibu akan bisa mengisikan untuk bukti dukung. Nah, itu di dalam perencanaan. Nah, bagaimana membuat perencanaan ini? Tentu itu akan lebih mudah ketika Bapak Ibu menuangkan ke dalam form Excel terlebih dahulu, yang mana kita bekerja mulai dari MPH, ya Bapak Ibu ya, matriks peran hasil. Dari mana matriks peran hasil itu kita dapatkan? Nah, MPH itu memang perlu sebuah kebutuhan ya dalam sebuah instansi untuk disusun secara bersama-sama yang merupakan hasil dari dialog kinerja. Ya, dialog kinerja. Apa sih dialog kinerja itu? Berdiskusi, duduk bersama ya dalam satu organisasi bisa dari unsur kepala, kemudian kalau di madrasah itu berarti kepala madrasah, kemudian KTU-nya, waka-waka, perwakilan dari guru, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, duduk bersama dalam rangka ngapain nih kita duduk bersama? Tentu duduk bersama itu adalah melihat ya kembali perjanjian kinerja dari kepala madrasah Bapak Ibu ya. Dari kepala madrasah. Nah, maka nanti kalau dulu mungkin ya kita sebelum Permenpan 6 ada Permenpan 8 ya. Permenpan 8 itu sebetulnya kita juga sudah harus cascading ya Bapak Ibu ya. Jadi kinerja kita harus sudah cascading dengan kinerja atasan. Namun kita belum dituntut ya untuk apa namanya? Apakah cascading itu benar-benar sudah apa mencapai ya? Apakah sudah mendukung? Apakah sudah mengintervensi seluruh dari perjanjian kinerjanya atasan kita?
apakah perjanjian kinerja atasan kita itu atau RHK-nya itu sudah diintervensi habis oleh bawahan-bawahannya. Nah, itu yang mungkin masih luput ya, karena tidak ada aplikasi untuk itu, maka semuanya masih manual. Jadi, apakah RHK ini ternyata sudah tercapai atau belum, itu mungkin kita tidak bisa memantaunya secara detail seperti halnya pada aplikasi ini. Maka nanti dampaknya pada apa, Bapak Ibu? Yaitu kinerja organisasi. Nah, kinerja organisasi, predikat kinerja organisasi. Nah, maka pemerintah dengan munculnya Permenpan 1 tentang jabatan fungsional itu, Bapak Ibu, menjawab ya, salah satu jawaban pemerintah bahwa kinerja organisasi itu pada saat sebelumnya ketika JF-JF itu harus berkutat dengan Dupak, dengan angka kredit, ya, mereka disibukkan untuk itu. Bahkan untuk menyusun Dupak itu pun kita memerlukan waktu berhari-hari ya, dengan sedemikian banyaknya berkas mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Walaupun ketika di akhir-akhir ini kita sudah menggunakan Dupak digital seperti itu ya, jadi paperless, meminimalisir dari penggunaan kertas-kertas seperti itu. Namun ASN bekerja, JF dalam hal ini itu disibukkan dengan butir-butir yang harus mereka capai, mereka selesaikan, mereka kerjakan sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Nah, maka pemerintah menjawab itu dengan Permenpan 1 ya 2023. Nah, sehingga angka kredit sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Tetapi kinerja kita sekarang itu harus cascading dari kinerja atasan kita yang tidak lagi harus diharuskan sesuai dengan butir-butir JF kita. Begitu Bapak Ibu ya. Tetapi akan lebih banyak dari hasil dialog kinerja. Nah, pimpinan atau pejabat penilai itu berekspektasi apa terhadap kita ya sebagai pegawai. Nah, harapannya kenapa demikian? Dengan tidak disibukkan lagi oleh angka-angka kredit tersebut, maka pegawai itu nanti justru akan disibukkan dengan penugasan-penugasan dari atasannya sesuai dengan ekspektasi atasan, yang mana nantinya harapannya adalah kinerja organisasi itu bisa tercapai didukung dari kinerja-kinerja individu yang sesuai dengan ekspektasi atasan. Begitu Bapak Ibu, ini kita cerita sedikit flashback ya. Baik, itu di perencanaan. Nah, maka ketika tadi ada dialog kinerja, misalkan seorang guru. Jadi Bapak pengennya, misalkan kita berdialog ya, guru berdialog dengan kepala madrasah. Bapak pengennya berekspektasi seperti apa terhadap kita guru? Mungkin dalam pembelajaran, karena kita sudah era digital, maka sekarang pembelajarannya tentu mungkin akan lebih banyak mungkin menggunakan media-media yang itu sesuai dengan kebutuhan. Maka itu adalah ekspektasi atasan. Nah, untuk memenuhi ekspektasi atasan tersebut, maka guru mengintervensi RHK atasan tersebut tentu ya dengan melakukan kegiatan atau melakukan kinerja RHK-nya guru harus sesuai dengan RHK atasan tersebut. Oh, mungkin dalam pembelajaran ya itu nanti harus menyesuaikan mungkin dengan kebutuhan yang sekarang gitu. Nah, nanti akan kita susun, kita praktekkan di dalam narasi-narasi ya, butir-butir RHK Bapak Ibu guru ketika mengintervensi dari RHK-nya kepala madrasah. Demikian. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika nanti SKP-nya di perencanaan itu sudah disetujui, maka berikutnya apa? Nah, kita kan melaksanakan ya Bapak Ibu ya, melaksanakan. Nah, di dalam siklus yang kedua ini melaksanakan pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan. Kenapa ada ini semua Bapak Ibu? Harapannya nanti di format SKP di kinerja Bapak Ibu, selain ada penilaian itu secara bulanan ya, kemudian ada triwulan, ada semester, nanti juga ada itu namanya penilaian secara periodik ya kalau di Permenpan 6 ya. Ada juga penilaian akhir, penilaian penuh ya atau penilaian final gitu. Nah, pertanyaannya mungkin Bapak Ibu, Bu, kalau kita di Kementerian Agama untuk periode 2023 ini bagaimana? Kan kita udah mepet banget nih ya waktunya ya. Kita mendapat edaran dari Sekjen aja juga udah di akhir-akhir tahun begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka BKN menyampaikan bahwa sebetulnya BKN perlu itu untuk
penilaian final ya Bapak Ibu ya, penilaian akhir. Itu yang diperlukan untuk BKN untuk kepentingan kenaikan pangkat kah, untuk konversi angka kredit dan sebagainya. Nah, untuk penilaian-penilaian secara periodik itu adalah tentu saja untuk pengembangan di dalam organisasi tersebut. Kenapa demikian? Ketika secara bulanan dipantau atau secara triwulan dipantau, Bapak Ibu, maka harapannya pegawai-pegawai yang tidak sesuai dengan ekspektasi atasan itu tidak harus menunggu di akhir tahun untuk bisa dilakukan pembinaan. Jadi istilahnya kalau misalkan ada orang yang sakit nih, nah, orang sakit ini tidak harus menunggu sampai dia mungkin parah banget gitu ya, tetapi dia sudah dilakukan pengobatan ya, pengobatan mungkin pengobatan dini ya, sehingga nanti di akhir bulan, maksudnya di sisa-sisa bulan dia udah sembuh sehingga udah bisa berkinerja dengan baik lagi ya. Itu kira-kira analognya seperti itu. Jadi ketika misalkan dalam waktu triwulan kita adakan penilaian secara periodik, kemudian dilihat bahwa pegawai tersebut loh, ini kok feedback dari pimpinan ternyata di bawah ekspektasi. Nah, kalau di bawah ekspektasi tentu ini menjadi tanggung jawab dari seorang pimpinan untuk melakukan pembinaan terhadap pegawai tersebut. Kenapa di bawah ekspektasi? Ada masalah apakah? Nah, tentu nanti kembali lagi ke Permenpan ada cara-cara untuk membina pegawai baik itu melalui coaching, melalui mentoring ataupun melalui konseling, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini semua tentunya disesuaikan dengan kira-kira yang masih di bawah ekspektasi itu yang nilai yang mana dulu gitu ya, karena nanti treatmentnya akan berbeda. Ketika seorang pegawai itu misalkan jelek di dalam hasil kerja, itu treatmentnya berarti dengan bimbingan kinerja, baik melalui coaching, mentoring. Tetapi kalau yang kurang bagus atau yang nilainya masih di bawah ekspektasi itu adalah perilaku, maka perlu adanya konseling. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan sakitnya apa, maka nanti obatnya menyesuaikan. Itu seperti itu. Itu gunanya di siklus kedua ini. Jadi ketika pegawai nanti perlu mendapat tindakan bisa segera diatasi. Kalau kita bagaimana di Kementerian Agama? Nah, maka nanti di kinerja kita Bapak Ibu, kalau yang sekarang kita lihat ketika kita mengklik penilaian, itu yang muncul adalah triwulan ya. Triwulan sama periode final atau akhir. Yang men-setting siapa? Tentu admin pusat kita ya, admin pusat. Nah, maka itu perlu kesepakatan dari kita di Kementerian Agama. Penilaian kita mungkin di 2023 ini, taruhlah kita sepakat mungkin nanti yang kita isi adalah di final saja. Nah, mungkin di 2024 nanti perlu kita bangun kembali ya. Kira-kira penilaian secara periodik itu harus atau hukumnya wajib mungkin untuk diisi ya. Berikut bukti dukungnya. Kita lanjut ke siklus yang ketiga, itu penilaian kinerja pegawai ASN. Nah, setelah Bapak Ibu melaksanakan, nah itu nanti akan dinilai. Siapa yang menilai? Tentu pejabat penilai kinerja atau atasan Bapak Ibu ya. Atasan Bapak Ibu. Nah, di sana nanti akan diberikan umpan balik ya, diberikan feedback apakah kira-kira kinerja kita itu sudah sesuai dengan ekspektasi atasan atau bahkan di atas ekspektasi atasan atau mungkin ya masih di bawah. Nah, ini dinilai. Yang dinilai itu dua nanti Bapak Ibu ya, yaitu hasil kerja dan satu lagi adalah perilaku. Nah, masing-masing nanti akan di rating ya. Di rating hasil kerja itu ratingnya apa? Nah, ada 3 di sini ya, di bawah, sesuai atau di atas ekspektasi. Kemudian perilaku juga demikian ya. Perilaku kalau Permenpan 6 kita sudah mengikuti core value berakhlak ya. Jadi ada 7 value di situ mulai dari berorientasi, pelayanan sampai yang kolaboratif. Nah, itu pun nanti juga akan di rating ya, akan di rating. Apakah ratingnya itu nanti di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Nah, maka predikat kinerja Bapak Ibu sebagai pegawai diperoleh dari dua rating ini, rating hasil kerja dan rating perilaku. Itu kalau kita lihat di kuadrannya, nanti pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y, itulah nanti ketemu predikat kinerja Bapak Ibu semuanya ya. Buat apa Bu predikat kinerja? Predikat kinerja penting Bapak Ibu ya, karena nanti sebagai syarat Bapak Ibu untuk KP, kenaikan pangkat ya.
salah satunya ya, untuk kenaikan pangkat yang mana itu harus terintegrasi pada kinerja BKN gitu. Bu, boleh nggak kita nggak bikin SKP? Nah, itu sudah peraturan, jadi seluruh ASN wajib ya. Nah, seluruh ASN itu berarti di dalamnya siapa? Ada PNS dan juga ada P3K. Nah, bagi teman-teman yang P3K mungkin ya kalau ada yang ikut pada webinar kali ini, kita kan nggak ada urusan dengan naik pangkat dan sebagainya. Kenapa kita harus nyusun SKP? Karena P3K itu adalah bagian dari ASN. Nah, ASN itu harus menyusun kinerjanya, berkinerja apa ASN itu, gitu Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin tidak ada berkontribusi terhadap kenaikan pangkat dari P3K tersebut. Baik, sampai di sini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang terakhir itu ada yang namanya tindak lanjut hasil evaluasi ya. Tindak lanjut nanti di dalam aplikasi e-kinerja ini ada fasilitas ya untuk Bapak Ibu ketika misalkan sudah dinilai oleh atasan, ternyata Bapak Ibu itu kurang berkenan atau artinya oh nggak sesuai nih, saya baik-baik aja, kenapa nilainya mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu ya, maka ada fasilitas untuk mengajukan keberatan ya. Namun untuk mengajukan keberatan ini nanti harus kalau SKP kita yang sekarang itu enaknya yang tanda tangan hanya sampai atasan atau pejabat penilai saja. Tetapi ketika Bapak Ibu nanti ada keberatan, maka harus ada persetujuan tanda tangan dari atasan pejabat penilai. Nanti untuk lebih detailnya kita bisa membuka kembali di Permenpan 6 2020. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, Bu, ngapain sih mesti e-kinerja gitu ya? Nah, sekali lagi bahwa di dalam e-kinerja ini aplikasi ini terintegrasi Bapak Ibu dengan SIASN ya. Jadi data Bapak Ibu di BKN itu jadi kita bisa sinkron. Makanya ketika Bapak Ibu membuka di awal untuk e-kinerja ini, ketika masih ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian data Bapak Ibu ya dengan data Bapak Ibu di My ASN itu, My ASN BKN ya, My SAPK ya Bapak Ibu ya, dulu sekarang jadi My ASN BKN itu nanti tidak akan muncul RHK dari pimpinan ya jika tidak ada kesesuaian, maka itu harus kita betulkan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, ini mungkin sedikit ya pengantar di awal. Nah, ini kita mencoba untuk menampilkan ya dari aplikasi e-kinerja dari BKN seperti ini. Ini saya pikir Bapak Ibu yang hadir tidak asing lagi dengan yang model seperti ini ya. Mungkin awal-awalnya kok ruwet banget sih gitu mungkin ya. Waduh, aplikasi lagi, apalagi yang mungkin dalam hal IT mungkin agak ini wah kayaknya ribet ya. Padahal Bapak Ibu ini memudahkan kita ya, memudahkan kita di dalam pekerjaan kita. Kita juga dituntut untuk bisa tertib administrasi lebih baik karena apa? Tuntutan untuk upload bukti dukung ya, upload bukti dukung. Mungkin selama ini perlu kita perbaiki mindset kita ketika kita bekerja. Ya udah, yang penting kan saya kerja, orang melihat ada saksinya saya bekerja. Tetapi tuntutan dari kinerja BKN ini bahwa itu ada evidennya ya, ada eviden yang nanti bisa diupload di sana, yang mana pimpinan bisa mengakses itu, melihat benar nggak sih ini si A misalkan dia udah ikut seminar. Nah, bukti fisiknya apa? Nah, di situ dicantumkan sertifikat. Lah, mana sertifikatnya? Nah, maka kita sebagai pegawai memenuhi hal tersebut dengan upload bukti dukung. Baik, kemudian nanti berikutnya Bapak Ibu, kita akan diminta untuk login ya. Login sesuai dengan akun Bapak Ibu di My ASN ya, sama ya. Bagaimana Bu kalau lupa password? Mungkin ada yang mengalami itu ya, tapi saya pikir kalau di tanggal-tanggal sekian semuanya udah lewat masa itu ya Bapak Ibu ya, karena saya pikir semuanya sudah login, sudah sign in, kemudian sudah mengisikan RHK, bahkan sudah persetujuan dan upload bukti dukung ya kalau sudah di tanggal sekian ya. Kemudian ini adalah tampilan dari
ketika kita pertama membuka untuk profil atau data pribadi Bapak Ibu masing-masing. Mungkin sebaiknya saya coba langsung kita buka ke aplikasinya. Kita nanti akan berdiskusi banyak di sana, Bapak Ibu. Ini saya stop share dulu. Mudah-mudahan tidak ada kendala di ini ya, di aplikasinya. Kita akan coba diskusikan terkait fitur-fitur yang ada di sana dan bagaimana problem-problem apa yang mungkin selama ini apa namanya Bapak Ibu hadapi ya dalam pengisian RHK Bapak Ibu di e-kinerja. Ini aplikasinya kayaknya saya ini pakai screenshot dari ini saja nggih. Mohon izin. Nah, ketika Bapak Ibu nanti sudah bisa login ya ke e-kinerja Bapak Ibu, nanti yang pertama kali yang harus Bapak Ibu cocokkan itu adalah di data pribadi ya, di data pribadi Bapak Ibu semuanya. Nah, apakah sudah sesuai instansi, NIK dan sebagainya, itu benar-benar dicek Bapak Ibu ya. Dicek juga terkait dengan atasan Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Jika tidak sesuai ya, baik itu UNOR, unit organisasi Bapak Ibu maupun atasan, nanti tidak akan muncul RHK pimpinan yang akan Bapak Ibu intervensi ya. Maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengerjakan atau melanjutkan untuk pengisian dari e-kinerja ini. Nah, Bu, bagaimana kalau misalkan tidak ada kesesuaian tersebut, maka Bapak Ibu sebetulnya bisa edit profile ya secara mandiri. Ketika data di My ASN Bapak Ibu itu sudah benar, nanti disinkronkan ya. Tetapi jika memang masih ada kendala di sana, belum ada kesesuaian data di My ASN, maka Bapak Ibu memang harus menghubungi admin ya, menghubungi admin terlebih dahulu untuk apa namanya edit dari profil Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu bisa mengeksekusi untuk step berikutnya. Demikian. Nah, setelah apa namanya data pribadi ini sudah sesuai. Nah, ini sekaligus juga ketika di sini mungkin seperti yang disampaikan Mbak Ida selaku moderator ya Bapak Ibu ya, bahwa hadir juga kepala-kepala madrasah ya. Nah, bagaimana dengan mungkin Bapak Ibu yang di kepala madrasah, tentu akan berbeda nanti format SKP-nya ya. Di format Excel-nya BKN itu, Bapak Ibu, untuk kepala madrasah ya, itu nanti akan memakai format SKP JPT. Ya, format SKP JPT. Nah, yang mana format SKP JPT itu akan berbeda dengan format SKP baik JA maupun JF ya. Nah, Bapak Ibu guru memakai format SKP yang JA JF ya. JA itu maksudnya jabatan administrasi Bapak Ibu ya. Jabatan administrasi itu siapa aja yang ada di dalamnya? Satu, administrator, dua adalah pengawas, tiga adalah pelaksana. Begitu ya. Terus pertanyaannya, Bu, memang kepala madrasah itu masuk di mana? Di tiga jabatan ini. Administrator, kayaknya enggak juga ya. Pengawas, boten. Kemudian di pelaksana, enggak juga. Nah, maka kepala madrasah di sini itu sebagai pimpinan unit mandiri, Bapak Ibu ya. Kepala madrasah memiliki kewenangan authority untuk mengelola pendanaan atau dana ya, mengelola anggaran di madrasah. Nah, maka kepala madrasah sebagai pimpinan unit mandiri menggunakan format SKP yang JPT gitu. Nah, di format SKP yang JPT tentu dia akan berbeda nanti dengan JAJF. Apa bedanya? Format SKP yang JPT bagi Bapak Ibu Kepala Madrasah tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkan RHK ya. Karena apa? Nanti ketika Bapak Ibu sudah apa namanya login, data sudah sesuai, berarti kalau Kepala Madrasah nanti atasannya atau pejabat penilainya adalah Kepala Kemenak ya. Kepala Kemenak Kabupaten atau Kota. Isian di RHK Kepala Madrasah sama persis dengan yang ada di dalam perjanjian kinerjanya Kepala Madrasah ya. Dari SK-nya, nah itu SK, sasaran kegiatan dari Kepala Madrasah itu nanti akan
diinput menjadi RHK-nya apa namanya, betul ya, RHK-nya Kepala Kemenak yang nanti akan diberikan ke dalam indikator-indikatornya. Nah, indikator di Perkin, di Perjanjian Kerja itu kan juga sudah jelas. Jadi nanti tinggal input-input saja. Nah, jangan lupa juga sebagai pimpinan, maka nanti apa namanya, Bapak Ibu yang menjabat sebagai pimpinan atau pejabat penilai harus mengklaim sebagai pimpinan unit kerja. Kenapa Bu harus klaim? Karena jika tidak, nanti Bapak Ibu tidak bisa diintervensi ya RHK-nya. Begitu. Nah, kemudian perbedaan lagi di SKP JPT itu nanti di sana ada apa namanya, apa itu istilahnya, kok lupa saya ya. Yang isinya ada 4 Bapak Ibu ya. Ada 4 itu tentang apa namanya, penguatan internal, proses bisnis, perspektif ya, perspektif. Jadi harus diisi perspektif. Apakah perspektifnya apa namanya dari RHK-nya Kepala Kemenak tersebut itu masuk ke proses bisnis, masuk ke layanan, masuk ke anggaran, atau masuk satu lagi itu adalah apa ya, penguatan internal gitu ya. Nah, pembahasan tentang apa namanya perspektif ini kita ibaratkan saja ya Bapak Ibu, kayak kita menyajikan nasi goreng gitu ya. Jadi dalam menyajikan nasi goreng tentu ada bahan-bahannya, yang mana itu butuh anggaran ya Bapak Ibu ya. Ini kita analogkan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan proses bisnis itu bagaimana? Proses bisnis itu berarti kan ada prosesnya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara untuk membuat apa namanya nasi goreng tersebut, bahan-bahannya apa saja gitu ya. Nah, kemudian untuk penguatan internal itu bagaimana? Nah, tentu kalau nasi goreng itu dimasak oleh orang yang mungkin tidak apa berpengalaman seperti itu ya Bapak Ibu ya. Berarti perlu SDM ya kan, penguatan SDM. Maka ketika nanti butir-butir yang ada di RHK Kepala Madrasah itu berkaitan dengan penguatan internal, berarti nanti dipilih yang di perspektifnya itu adalah penguatan internal. Bagaimana dengan penyediaan layanan yang terakhir, perspektif yang keempat, itu yang berkaitan dengan pemberian layanan dari madrasah. Kalau analog nasi goreng tadi berarti sudah siap disajikan gitu ya, sudah dalam bentuk pelayanan kepada mungkin usernya ya, siapa saja usernya, ya bisa masyarakat, bisa siswa dan sebagainya kalau di madrasah gitu. Itu terkait dengan perspektif. Ini saya singgung sedikit, jadi karena yang hadir ini tidak hanya guru saja ya Bapak Ibu ya. Baik, itu tadi ya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu ke ini, benar-benar saya tidak bisa ke apa aplikasinya ya. Kita tidak apa-apa, kita membahas di sini. Ketika Bapak Ibu nanti sudah apa namanya ready dengan data atau profil Bapak Ibu semuanya, berikutnya Bapak Ibu di SKP silahkan ini diklik SKP-nya ini, Bapak Ibu nanti akan muncul dialog seperti ini ya. Dialog seperti ini ya, awalnya ini masih kosong ya Bapak Ibu ya, belum ada ya. Tetapi nanti kita akan klik tambah periode SKP ini ya, tambah periode SKP. Periodenya kapan? Ya kita tentukan di awal tahun 1 Januari 2023. Ini kalau kita bicara di 2023 ya, sampai 31 Desember 2023. Nah, nanti ketika Bapak Ibu membuat perencanaan di 2024, tentu berarti ini nanti tahunnya berubah ya, 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Pendekatannya sekarang, pendekatan yang kita pilih di Kementerian Agama disepakati sepertinya pendekatan kuantitatif ya, walaupun di dalam Permenpan ada dua pilihan Bapak Ibu, ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan secara kualitatif. Nah, kualitatif itu nanti tidak akan ada target Bapak Ibu, karena kalau kualitatif itu bersifat narasi ya, narasi. Dan ini butuh kejelian dari pejabat penilai kinerja ya, karena itu tidak ada target-target angka yang bisa kita lihat dengan mudah. Nah, maka keuntungan atau kelebihan dari pendekatan kuantitatif ini bahwa pejabat penilai itu akan lebih mudah untuk memberikan feedback ataupun penilaian gitu. Sebetulnya kalau yang kualitatif diperuntukkan untuk siapa sih Bu? Mungkin kalau di Kemenak ya ada saja sih jabatan-jabatan yang mungkin target atau hasil kinerjanya itu tidak terlalu jelas gitu ya Bapak Ibu ya.
Kalau di kementerian-kementerian lain itu misalkan pegawai-pegawai atau petugas-petugas lapangan yang di kayak pemadam kebakaran atau mungkin Satpol PP dan sebagainya yang target kinerjanya mungkin tidak terlalu jelas, bisa saja memakai pendekatan yang kualitatif. Unit kerja silakan dicek, statusnya adalah definitif, status persetujuan. Ini karena sudah kita ajukan ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu masih belum klik ajukan SKP, maka di sini nanti masih berupa draft ya. Ketika kita sudah mengklik ajukan SKP, maka di sini berubah menjadi persetujuan. Demikian Bapak Ibu, itu di SKP awal. Berikutnya, mudah-mudahan ini sempat di screenshot. Setelah itu Bapak Ibu ini ya, yang ini Bapak Ibu ya, masih status draft ya, ketika kita belum mengajukan. Ketika SKP Bapak Ibu masih berstatus draft, maka Bapak Ibu masih bisa ngutak-ngutik ya RHK Bapak Ibu ya, mengintervensi RHK yang mana-mana saja. Modalnya dari mana? Matrik peran hasil. Jika Bapak Ibu sudah punya matrik peran hasil yang bagus ya, yang mana Bapak Ibu mengintervensi dari RHK-nya pimpinan ya, indikator yang mana saja, itu mengisikan ke kinerja ini insya Allah mudah. Gitu. Termasuk juga sudah ditentukan di sana aspeknya ya. Aspek baik itu kuantitas, kualitas maupun waktu. Di sini sering ada pertanyaan Bapak Ibu. Bu, apakah ketiga aspek tersebut itu harus diisi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang sering muncul ya. Nah, maka aspek itu gunanya untuk apa dulu ya? Aspek itu adalah gunanya untuk mengukur kinerja Bapak Ibu ya. Untuk mengukur kinerja seorang pegawai dari RHK yang dia cantumkan di sana. Dari aspek kuantitas, biasanya kalau kuantitas itu keywordnya kata kunci, kita bicara tentang jumlah ya. Kita bicara tentang jumlah. Misalkan di RHK itu tersusunnya laporan persiapan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Dalam kurung mungkin ada RPP-nya, kemudian ada prota, promes dan sebagainya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka nanti di kuantitas bisa bicara tentang jumlah ya. Jumlah apa? Jumlah dokumen, misalkan seperti itu ya. Jumlah dokumen perangkat pembelajaran. Ada berapa dokumen? Misalkan Bapak Ibu menyusun di dalam satu semester itu satu dokumen, satu perangkat gitu ya. Itu maka nanti di target Bapak Ibu isikan berarti 2 dokumen. 2 dokumen itu asumsinya adalah 2 semester. Gitu. Nah, kemudian di kualitas. Nah, kualitas ini, Bu, saya kok sulit ya, Bu, mengisikan di kualitas ya. Gitu. Kalau kualitas Bapak Ibu bisa tingkat kesesuaian, bisa persentase, ya kan, perangkat pembelajaran tersebut dengan kurikulum yang berlaku. Berapa persen misalkan kita ambil rentang. Rentang itu untuk Bapak Ibu ya? Untuk mengantisipasi ketika tidak sesuai gitu ya. Artinya kita punya ada batas minim sama batas atas gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalkan sulit, ya udah nggak apa-apa. Emang boleh ya Bu ya, misalkan kita ngisikan di aspek atau di indikatornya itu hanya 2 aspek saja. Ketika Bapak Ibu di situ sudah mencantumkan jumlah, berarti jelas ya, ada kinerja yang dicapai di sana. Dan satu lagi ditambah mungkin di waktunya gitu. Kualitas saya sulit Bu ngukurnya. Sulit itu artinya nanti sulit untuk bukti dukungnya itu apa gitu. Nah, maka aspek kualitas misalkan tidak dicantumkan di sana, tidak masalah Bapak Ibu ya. Yang penting kita sudah mewakili di sana, oh ada kuantitas, ada waktunya, seperti itu ya. Tetapi dulu kalau di Permenpan 6, yang kita masih Permenpan 8 juga yang masih kita pakai yang Excel itu, oh ketiga-tiganya karena nanti akan berpengaruh terhadap hitungan di rumusnya, begitu ya. Tapi di sini kita lebih fleksibel. Permenpan 6 itu very very fleksibel gitu Bapak Ibu ya. Bahkan ketika di pertengahan Bapak Ibu ada yang mendapatkan tugas direktif dari pimpinan, baik itu sebagai PLT atau apa, itu bisa ditambahkan gitu ya. Dimasukkan kembali ekspektasi atasan apa di sana. Baik, itu terkait dengan aspek ya, kuantitas, kualitas, dan waktu ya. Oke Bapak Ibu. Kemudian saya lihat kembali.
Nah, seperti ini nanti akan model Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu klik di ini detail SKP ya, karena setelah Bapak Ibu mengisikan ini ya, tambah periode SKP, diisikan ini semua nanti akan muncul seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nah, jika ini sudah muncul, langkah berikutnya apa Bu yang harus kita lakukan? Maka kita akan klik detail SKP ya. Detail SKP. Nanti akan muncul dialog seperti ini, Bapak Ibu. Akan muncul dialog seperti ini. Nah, Bapak Ibu akan menambahkan atau pilih yang tambah RHK, ya, tambah RHK. Nah, setelah Bapak Ibu tambah RHK, nanti akan muncul dialog yang seperti ini, ya. Nah, ketika atasan Bapak Ibu itu belum sesuai, nanti Bapak Ibu ketika mengklik yang ini kan ada panah ke bawah ya. Ini berarti nanti ada pilihan, kita klik, ada pilihan-pilihan dari RHK atasan kita ya. Nah, kita pilih RHK mana. Misalkan atasan kita itu memiliki 20 RHK, tentu tidak akan semua atau ke-20 RHK itu kita intervensi ya Bapak Ibu ya, kita breakdown. Maka kita pilih yang sesuai dengan kinerja Bapak Ibu. Ya tentunya kita tidak lepas dari jabatan fungsional kita ya Bapak Ibu ya, walaupun kalau yang sekarang itu memang lebih fleksibel karena kinerja kita itu adalah sesuai dengan apa namanya penugasan dari atasan dan atasan itu berekspektasi apa terhadap kita. Jadi tidak terpaku kepada butir-butir angka kredit yang sebelumnya pernah kita susun sebagai jabatan fungsional. Nah, setelah kita pilih RHK-nya apa nanti Bapak Ibu. Nah, di jenis RHK ini akan muncul, di jenis RHK itu nanti akan muncul yang namanya apa namanya utama atau tambahan gitu ya, pilihan dialog utama atau tambahan. Ini saya jelaskan sedikit Bu, pada saat mana RHK kita itu kita pilih, kita masukkan ke dalam RHK yang utama gitu ya. RHK utama di Permenpan 6 itu adalah RHK apa namanya yang memiliki prioritas yang tinggi ya, prioritas yang tinggi yang itu memang jika misalkan tidak dilaksanakan nanti akan berpengaruh terhadap kinerja di dalam organisasi tersebut Bapak Ibu ya. Nah, ini bedanya dengan yang PP 46 ya. Nah, PP 46 yang kita menyusun apa namanya SKP yang model sebelum ada Permenpan 6 ini Bapak Ibu ya. Itu. Nah, yang tambahan itu adalah yang prioritasnya rendah gitu. Jadi Bapak Ibu harus bisa memilah-memilih. Kalau guru misalkan, Bu, kalau misalkan tugas sebagai wali kelas itu masuk utama atau masuk tambahan? Nah, saya tanya kembali kepada Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru sebagai wali kelas itu kira-kira misalkan tidak terlaksana tugas-tugas sebagai wali kelas, bisa berjalan nggak proses apa namanya pembelajaran ya? Mungkin beres nggak sih kira-kira kegiatannya kalau misalkan Bapak Ibu tidak melaksanakan tugas-tugas sebagai wali kelas. Oh Bu, kalau gitu nanti nggak jalan ini dan ini misalkan. Maka itu bisa dimasukkan ke prioritas tinggi. Berarti boleh dong Bu kita suka-suka menentukan itu. Sebetulnya tidak Bapak Ibu. Penentuan apakah RHK kita itu masuk prioritas tinggi atau masuk prioritas rendah itu adalah dari pimpinan ya. Tetapi tentu kita bisa memberikan masukan kepada pimpinan dengan apa? Dialog kinerja ya. Lagi-lagi dialog kinerja. Nah, kemudian silakan diisi di sini. Tadi kan sudah ada RHK atasan yang diintervensi, kita pilihkan masuk ke yang utama, baru mengisi RHK Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru kan kegiatan-kegiatannya biasanya kan tersusunnya perangkat pembelajaran, terlaksananya pembelajaran sesuai dengan bla 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 gitu ya. Harapannya di bahasa-bahasa capaian ini tidak hanya Bapak Ibu berhenti pada misalkan terlaksananya pembelajaran. Sesuai dengan apa gitu ya. Harus ada ukurannya di sana. Capaian atau output ya, output dari RHK kita. Gitu Bapak Ibu. Nah, utama dan tambahan ini penting untuk kita pilih Bapak Ibu. Di utama itu nanti karena yang akan mendapat rating ya, perlu kami tegaskan lagi bahwa yang mendapat rating di penilaian SKP Bapak Ibu itu nanti adalah di hasil kerja, poin yang A di atas itu hasil kerja, itu adalah yang utama. Sementara tambahan itu nggak ada ratingnya. Loh Bu, kalau kayak gitu nggak usah aja ya menyertakan tambahan di SKP kita. Bukan seperti itu juga ya. Walaupun tidak ada rating di tambahan, tetapi
atasan paling tidak akan melihat, oh pegawai ini, si A ini aktif, dia tambahannya banyak, mengikuti webinar seperti sekarang ini kan bisa masuk ke tambahan, menjadi anggota UPZ, menjadi apalagi panitia apa, misalkan di sekolah ya, panitia hari ulang tahun apa, misalkan seperti itu tuh bisa masukkan ke tambahan. Yang mendapat rating adalah di hasil kerja yang utama dan rating di perilaku. Jadi dua itu ya. Nah, ini adalah saya mau praktek langsung supaya Bapak Ibu bisa, tapi saya yakin Bapak Ibu sebetulnya sudah bisa ya. Ini terkendala jaringan ya, saya nggak bisa langsung akses ke kinerja kita Bapak Ibu. Nah, yang sudah mendapatkan persetujuan itu tinggal pilih ke penilaian ya. Kalau sudah mendapat persetujuan, berikutnya yang dilakukan adalah pada penilaian Bapak Ibu. Saya penasaran, saya coba cek sekali lagi Bapak Ibu ya. Di penilaian itu seperti tadi di awal saya sebutkan, settingan yang tampak di sana. Awal-awal saya membuka kinerja ini Bapak Ibu, settingan yang tampak itu bulanan itu ada ya. Dari mulai bulan Januari, Februari. Kalau BKN karena dia merupakan pilot project ya yang punya aplikasinya, maka di BKN itu penilaian kinerjanya itu dilakukan secara periodik itu bulanan. Jadi setiap bulan itu mesti upload bukti dukung dan sebagainya. Itu sebetulnya memudahkan kita juga sih Bapak Ibu ya, karena kita akan tertib administrasi gitu ya, seperti itu. Nah kalau di kita di Kemenak saya pertama lihat ada bulanan, tapi berikutnya itu sudah mulai di triwulan kalau nggak salah ya. Itu. Hanya sementara ini kita mengisi itu adalah di 2023 karena harus segera selesai Bapak Ibu, maka kita pilih yang final, yang di akhir ya, paling bawah. Itu kita isi. Bedanya apa? Kalau yang penilaian final atau akhir itu tidak ada lagi yang namanya rencana aksi ya. Rencana aksi. Rencana aksi itu ada di pada penilaian yang bulanan, triwulan, semester itu ada. Tapi kalau di akhir itu langsung untuk upload bukti dukungnya. Bagaimana Bu untuk memudahkan kita upload bukti dukung? Bapak Ibu bisa membuat satu folder di dalam drive Bapak Ibu ya. Kita buka drive Bapak Ibu. Itu silakan bukti-bukti dukung itu dimasukkan semua ke sana dan nanti diupload ya, upload folder begitu. Nah, nanti kita tinggal ambil bukti dukung yang mana yang diperlukan, nanti kita ambil linknya dari sana ya. Kita bagikan link, kita upload sesuai dengan butir-butir yang ada pada indikator ya. Nah, makanya kenapa saya tadi sampaikan Bu, kalau pada aspek kualitas misalkan kayaknya sulit kita untuk bukti dukungnya apa kira-kira ya Bu? Ya udah nggak usah disertakan juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Supaya kita juga tidak ribet dengan apa yang sudah kita buat sendiri, tetapi ternyata di bukti dukung kita kesulitan ya. Gitu. Nah, namun ketika Bapak Ibu misalkan di tiga aspek itu ya kuantitas, kualitas, waktu. Bu, ini tiga-tiganya kayaknya bukti dukungnya sama aja deh Bu, gitu. Boleh aja Bapak Ibu nanti itu eh, linknya berarti sama, baik itu diupload yang ke aspek kuantitas, kemudian ke kualitas maupun waktu itu ketiga-tiganya sama, boleh ya. Bu, kita kalau guru biasanya laporannya ini banyak, tebel dan sebagainya gitu ya. Kalau memang tidak dimulai di awal, Bapak Ibu untuk tertib administrasi agak sulit. Maka kalau di akhir tahun ini, tapi 2024 kalau bisa jangan ya. Mungkin di 2023 ini Bapak Ibu bisa mensiasati itu dengan misalkan ada laporan-laporan, boleh deh Bapak Ibu dikumpulin jadi satu laporan dijejer seperti itu, kemudian difoto. Nah, itu bisa fotonya itu boleh dokumen fotonya kita upload ya ke Drive, nanti kita ambil linknya. Mungkin itu untuk mensiasati bahwa kita itu memang benar sudah melaksanakan atau membuat laporan tersebut seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu di penilaian ya. Kemudian saya jelaskan sedikit Bapak Ibu terkait dengan umpan balik. Sebetulnya kita ya pegawai itu bisa memberikan feedback kepada rekan sejawat. Jadi kita juga nggak boleh pelit-pelit gitu kali ya memberikan umpan balik gitu ya kepada rekan sejawat. Itu ada pilihan ya pada
ketika kita mengisi penilaian pada triwulan, bulanan, triwulan, atau semester, itu nanti akan ada fasilitas untuk memberikan feedback kepada rekan sejawat. Baik Bapak Ibu, ini adalah apa namanya beberapa hal ya Bapak Ibu ya. Saya sampaikan satu hal lagi yang mungkin ini penting juga bagi Bapak Ibu semuanya, ketika saya katakan di depan bahwa untuk Permenpan 6 itu memang sangat-sangat fleksibel ya. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan ya di pertengahan, nah maka Bapak Ibu nanti bisa memasukkan tugas tersebut ya. Gitu. Jadi tidak seperti kita di PP 46 itu Bapak Ibu ya, bahwa SKP kita di awal tahun itu juga lah yang harus kita penuhi di akhir tahun. Tetapi dengan Permenpan 6 ini PP 30 kita bisa lebih fleksibel. Bagi teman-teman yang mungkin di pertengahan tiba-tiba mendapatkan tugas untuk menjadi PLT misalkan. Nah, maka Bapak Ibu bisa memasukkan tugas tersebut ke dalam SKP Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu semua. Gimana cara memasukkannya? Sama juga tambah RHK ya, masukkan penugasan sebagai PLT tersebut, susun aspeknya, indikatornya apa saja. Nah, namun kalau tugas PLT itu tentu Bapak Ibu kan akan memegang sebuah jabatan ya. Sebuah jabatan yang mana jabatan itu nanti Bapak Ibu akan diintervensi RH-nya oleh bawahan tentunya ya. Nah, maka disediakan satu SKP lagi untuk menyusun tugas Bapak Ibu sebagai PLT tersebut, yang mana sebagai PLT Bapak Ibu nanti akan mengklaim ya Bapak Ibu pribadi Bapak Ibu sebagai klaim pimpinan. Supaya apa? Nanti bisa diintervensi oleh bawahannya dan bisa memasukkan apa namanya RHK yang bisa diintervensi oleh bawahan. Satu lagi Bapak Ibu bahwa untuk RHK kita itu apa namanya memang kita tidak bisa bottom up ya, tapi sekarang harus cascading, artinya atasan dulu memasukkan input RH ke dalam e-kinerja, baru nanti kita bisa intervensi. Tetapi ternyata RH tersebut itu apa namanya bisa dua sisi juga ya, bisa dua sisi. Artinya bisa saja nanti kita di pertengahan ketika pimpinan berekspektasi kepada kita, maka pimpinan akan memberikan tugas kepada kita yang pimpinan tersebut bisa memberikan itu melewati MPH atau matriks peran hasil yang ada pada e-kinerja dan memasukkan tugasnya di sana yang itu nanti akan masuk ke dalam RHK Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak perlu kaget gitu ya, kok ini padahal saya nggak memasukkan RHK ini, kok tiba-tiba ada di e-kinerja saya, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu karena ada atasan yang mungkin memasukkan RHK atau apa namanya tambahan penugasan untuk Bapak Ibu. Satu lagi, mungkin Bapak Ibu yang masih terkendala, Bu, kita banyak sekali tugas-tugas di luar yang menjadi tugas kita atau di luar tugas-tugas yang ternyata itu kita cari cantolannya sulit banget ya. Kita cari di RHK, kepala madrasah itu nggak ketemu-ketemu. Ini kita bawa kemana Bu atau kita cantolin kemana gitu ya. Nah, maka diberikan ruang untuk pimpinan atau pejabat penilai membuat satu RHK lagi yang redaksinya itu bisa saja itu apa namanya penugasan atau direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan, begitu ya. Jadi nanti di indikatornya bisa saja berbunyi terlaksananya penugasan garing direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan. Nah, bagi Bapak Ibu guru, kemudian mungkin KTU di madrasah juga atau waka-waka, maka tugas-tugas yang memang tidak nyantol ke RHK Pak Kepala yang sudah sesuai dengan perjanjian kinerja bisa dimasukkan ke dalam RHK tambahan ya yang memang harus dibuat sendiri ya oleh pimpinan ini ya supaya nanti anak buahnya bisa mengintervensi tersebut yaitu penugasan atau direktif pimpinan. Namun Bapak Ibu ada catatannya. Nah, jangan sampai nanti penugasan-penugasan yang masuk ke direktif pimpinan ini justru lebih banyak ya. Artinya harus proporsional ya.
harus proporsional itu berarti ya paling tidak kita tugas utama kita dulu apa, baru nanti kita direktif pimpinan. Catatan lagi bahwa direktif pimpinan itu juga bisa ada dua Bapak Ibu ya. Ada dua artinya walaupun itu direktif pimpinan, tetapi ketika itu prioritasnya tinggi, maka itu bisa masuk ke utama ya. Di pilihan tetap masuk ke utama, jadi tetap bisa menjadi salah satu poin untuk menunjang rating Bapak Ibu di hasil kerja. Tetapi kalau memang penugasan atau direktif pimpinan tersebut tidak prioritas tinggi, maka Bapak Ibu silakan pilih yang tambahan. Sekali lagi, penentuan untuk apakah itu masuk utama atau tambahan itu adalah tergantung pada prioritas ya. Apakah penugasan tersebut itu prioritas tinggi atau prioritas rendah. Siapa yang menentukan? Sebenarnya idealnya adalah pimpinan, tetapi itu bisa melalui dialog kinerja. Demikian ya Bapak Ibu. Jadi itu hal-hal terkait dengan mungkin agak bersifat teori, tetapi ini di dalam praktek kita di SKP pada kinerja BKN seperti itu kendala-kendala yang sering muncul ya, sering muncul pada Bapak Ibu semuanya ketika menyusun SKP Bapak Ibu melalui aplikasi kinerja BKN. Mbak Ida, moderator, mungkin mohon izin. Iya, Bu, silakan. Apakah ya masih ada waktu sampai jam berapa, Mbak? Atau tanya jawab mungkin ya? Iya, kita mungkin bisa lebih banyak ke tanya jawabnya ya, Bu ya. Iya, boleh. Oke, ini Bapak Ibu semuanya, ya dalam waktu sesingkat ini tentu pemaparan Ibu narasumber baru membuka sedikit cakrawala kita mengenai SKP dan e-kinerja. Nah, kami sudah membuka sesi tanya jawab melalui Slido. Di sini sudah ada banyak sekali pertanyaan, Bu Nikmah. Ya, Bahkan di menit-menit awal presentasi materi saya tadi memantau sudah ada sekitar 5 sampai 6 pertanyaan tuh di menit-menit awal. Ini pertanyaannya banyak yang sifatnya teknis. Saya tawarkan ke Bu Nikmah, apakah berkenan saya bacakan atau Ibu memilih langsung dari Slido? boleh, boleh, Mbak Ida, boleh. Ya, saya bacakan ya Bu ya. Em, ini ya, Slido ini kan memuat pertanyaan populer, artinya mungkin ada beberapa penanya yang memiliki kondisi yang serupa. Ini di top 3-nya ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, wah ini sayangnya, ini dari Bapak Jauhari Iswahyudi, MA Yapi Gubuk Rubuh Gunung Kidul, Oh ya, menanyakan, saya PNS bertugas sebagai camat swasta. Untuk RH-nya, apakah sebagai guru atau sebagai kepala? Begitu, Ibu. Mungkin oke. satu pertanyaan dijawab dulu ya, Bu, ya, biar nanti lebih fokus. Iya, Baik. Eh, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Pak Jauhari ya, Pak Jauhari Ismahyudi, MAS YAPI, Bubuk Rubuh ya, itu. Nah, Pak Jauhari ini sebagai kepala madrasah tapi namun di swasta ya. Namun di swasta. Tentu kalau di swasta itu Bapak Ibu eh, kita lihat dari pejabat penilainya ya nanti ya. Pejabat penilainya siapa? Nah, maka tentu nanti Pak Jauhari ini harus mengintervensi dari pejabat RHK dari pimpinannya ya. RHK dari pimpinan. Nah, maka ketika di kinerja, maka nanti harus dilihat di sana. Dan ketika belum ada kesesuaian, tentu harus dicocokkan dulu ya, supaya bisa intervensi. Karena kalau tidak bisa ya akan berhenti stagnan ya, nggak bisa lanjut ke proses berikutnya. Demikian mungkin Pak Jauri ya, disesuaikan dengan pejabat penilainya. Ini saya juga sambil milih-milih Mbak Ida, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya hampir sama ya, supaya bisa menjawab iya. beberapa pertanyaan ya, Bapak Ibu. Ya mungkin nanti kalau misalkan tidak semuanya ini bisa di kesempatan yang lain ya. Iya, Oke, iya. ini ada pertanyaan Mbak Ida. Jika sudah Mm-mm. mengisi RHK utama dan tambahan dan sudah terlanjur diajukan, apakah masih bisa diedit kembali gitu? Iya, Baik. Nah, ini tentu harus
sebetulnya kita itu kan berhubungannya kan dengan pimpinan kita ya Bapak Ibu ya, karena kita itu memiliki kontrak itu dengan pimpinan kita. Nah, ketika Bapak Ibu itu maka anjurannya ya bahwa ketika Bapak Ibu sudah selesai input seluruh RHK Bapak Ibu pada SKP Bapak Ibu, sekali lagi dicek terlebih dahulu ya, yang terakhir sebelum Bapak Ibu mengklik ajukan SKP. Nah, namun terkadang kita itu di beberapa teman kita aja sendiri juga kejadian seperti itu ya. Jadi sudah diajukan SKP, loh ternyata, waduh ada hal yang penting ini ternyata belum tak masukin, misalkan seperti itu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Dikomunikasikan saja ya dengan pimpinan supaya bisa mungkin supaya Bapak Ibu bisa edit, maka status dari SKP Bapak Ibu harus dirubah ke status draft kembali gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa edit. Nah, ini pun juga sebetulnya bisa dilakukan oleh pimpinan ya, ketika pimpinan kita akan benar-benar melihat RHK-RHK yang sudah masuk. Ketika pimpinan merasa bahwa RHK-nya itu ada yang masih kurang, maka pimpinan berhak untuk mengembalikan lagi SKP draft Bapak Ibu tadi itu. Jadi statusnya kan masih draft ya, dikembalikan ke pegawai yang bersangkutan untuk menyempurnakan dari RHK yang sudah diajukan. Baru setelah itu nanti sama prosesnya, ajukan SKP, persetujuan seperti itu. Jadi memang harus berkomunikasi ya. Ini tadi dari Ibu Sarifah. Iya, ini ada dari Bapak Yusuf Arafat, Ibu. Oke, silakan Kak. Apakah ada buku panduan khusus atau juknis pengisian SKP pada e-kinerja BKN Oh begitu? iya, yes, betul. Ada Mbak, bisa diakses. Bentar, di slide kayaknya ada deh tadi itu saya ini Di kok. web ya, Bu ya. Bapak Ibu, di sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah login masuk ke kinerja BKN, di situ ada kok untuk buku panduannya, bisa di-download dari sana. Jadi jangan khawatir, nggih. Ada buku panduannya dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir juga sih. Eh, untuk e-kinerja ini hanya perlu pembiasaan saja, karena kita di Kemenak mungkin ini baru pertama, the first time gitu ya, baru pertama-tama kali harus dituntut pakai e-kinerja. Mungkin ya kalau orang mungkin kenalan dulu kali ya, kenalan dulu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah akrab, sudah kenal, insya Allah mudah saja. Tetapi jangan khawatir, ada buku panduannya. Nanti bisa juga dibantu Mbak Ida ya, kita di-share Iya. ya ke ini. Mm-mm, Ya. mm-mm. Iya, ini ada pertanyaan lagi Bu, ini tentang RHK begitu ya. RHK Iya. kepala madrasah itu apakah semuanya harus diintervensi semua oleh guru begitu ya? Oke, Apakah baik. RHK pimpinan harus habis diintervensi oleh guru? Seperti Iya, itu Bu. oke. Baik, bagus sekali pertanyaannya dari Bapak siapa? Mbak Ini Mbak Ida. anonimus ini Bu, Oh, anonimus. tanpa Oke, nama. baik. Ya. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu yang menjabat sebagai kepala madrasah, Bapak Ibu memiliki perjanjian kinerja sendiri yang mana sudah saya sampaikan tadi bahwa SKP Bapak Ibu kalau di format Excel akan berbeda dengan SKP JAJF. Jadi Bapak Ibu kepala madrasah memakai SKP yang JPT ya, jabatan pimpinan tinggi, karena sebagai pimpinan unit kerja. Jadi SKP-nya pakai SKP format yang JPT. Nah, apakah seluruh RHK kalau di SKP JPT itu kan persis dengan perjanjian kinerja ya, dari sasaran kegiatan maupun indikator kegiatannya itu semuanya harus masuk ke dalam SKP Bapak Ibu sebagai kepala madrasah. Nah, pertanyaannya apakah semua harus diintervensi? Yes, betul. Semua harus diintervensi karena apa? Terkait dengan parkirnya Bapak Ibu ya. Jika ada yang tidak diintervensi, maka nanti capaian kinerja organisasi itu tidak akan tercapai ya. Capaian kinerja organisasinya nggak akan tercapai semuanya. Nah, maka itu pentingnya matriks peran hasil. Nanti akan kelihatan Bapak Ibu di format kinerja juga ada si MPH di sana ya, matriks peran hasil. Akan kelihatan indikator kinerja Bapak Kepala Madrasah nomor 1, 2, 3, 4 misalkan. Oh, itu yang mengintervensi adalah guru misalkan begitu. Terus yang indikator kinerja yang berikutnya atau RHK yang berikutnya siapa yang mengintervensi? Ya mungkin bisa langsung diintervensi oleh KTU, ya kan? Atau diintervensi oleh Waka, misalkan seperti itu. Jadi pastikan bahwa seluruh RHK Bapak Kepala Madrasah dari indikator kinerjanya itu dibagi habis ya, dibagi habis. Nah, membagi habis ini kan tentu tidak akan bisa ya, misalkan
saling lempar ya, maka itu perlunya adanya dialog kinerja. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Ida, maksudnya lanjutan dari penjelasan itu ya. Ya, Bolehkah satu orang itu mengintervensi apa namanya tidak hanya dari satu atasan gitu? Jawabannya boleh Bapak Ibu ya. Bisa jadi mungkin yang di guru ya. Guru selain dia mengintervensi dari RH-nya kepala madrasah, guru juga boleh mengintervensi mungkin ada beberapa kegiatan guru yang itu intervensi dari KTU misalkan ya, kepala tata usahanya langsung. Loh, caranya gimana, Bu? Nah, maka KTU ya di dalam apa namanya pengisian RH-nya untuk pegawai-pegawai yang mengintervensinya KTU harus memasukkan guru tersebut ya ke dalam apa namanya pegawai yang di bawahnya dia supaya bisa mengintervensi RH-nya KTU tersebut seperti itu. Mungkin begitu Mbak Ida. iya Bu ya. Ini ya Bapak Ibu, jadi dari penjelasan Ibu Nikma bisa diambil beberapa poin bahwa atasan langsung ya Bu Nima harus sudah mengisi di e-kinerja ya. Kalau atasan langsung Betul, belum betul. bisa mengisi, otomatis bawahan tidak bisa mengintervensi. Ini menjadi beberapa keresahan peserta webinar kali ini. Benar begitu ya Bu ya? Ya betul. Ini ada beberapa pertanyaan yang senada ya Mbak ya. Ya, Ini ya. memang karena cascading tadi itu Mbak Ida itu memang harus atasan terlebih dahulu harus isi. Jika atasan Bapak Ibu atau pejabat penilai Bapak itu belum isi, tidak akan ada yang bisa diintervensi. Jadi di RHK atasan yang diintervensi itu akan kosong. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus diisi. Tapi kalau manual mungkin bisa aja ya. Tapi kita sekarang sudah pakai aplikasi E-kinerja. kerja. Jadi nggak bisa dibohongin gitu ya. Gitu kayak. Iya, iya. Terus ini Bu, beberapa pertanyaan mengenai bukti dukung Ya. atau ini ya, bukti fisik ya. Bukti fisik itu bentuknya apa saja, macamnya apa saja, apakah harus berbentuk PDF atau boleh format lain. Kemudian ada pertanyaan juga, apabila bukti dukung ini tidak lengkap, apakah nanti predikatnya bisa berbunyi tidak memenuhi ekspektasi pimpinan dan lain-lain. Ini mohon penjelasan Bu Nikma. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang bukti dukung ini penting ya. Bahkan sekarang Bapak Ibu di awal 2024 ini segala pekerjaan kita sudah mulai mindset kita rubah ya. Mindset kita sudah mulai kita tata bagus bahwa seluruh kinerja kita sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya harus ya ada bukti dukungnya yang itu eh, kita rapikan sendiri ya sesuai Bapak Ibu bagaimana mudahnya nanti untuk temu kembali bukti-bukti dukung tersebut. Kalau perlu dibuatkan satu folder bukti dukung SKP 2023, bukti dukung SKP 2024. Di dalamnya nanti ada folder-folder lagi sesuai dengan RHK yang kita buat. Misalkan di RHK 1 bukti dukungnya apa masuk ke folder itu seperti itu. Nah, apakah ini harus dalam bentuk PDF atau gimana? Bisa aja, mungkin Excel, Word, pokoknya file-file berupa foto dan sebagainya, itu bisa Bapak Ibu ya. Nanti kan yang kita ambil, kita upload ke sana hanya URL-nya atau link-nya saja. Kenapa demikian? BKN itu menyampaikan bahwa karena itu kita nggak ngerti ya, data-data orang itu kan banyak banget. Kalau semuanya masuk ke BKN, kan file ya dalam bentuk file bisa jebol ya aplikasinya ini seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya. Maka hanya linknya saja yang perlu di-upload. Maka Bapak Ibu ya punya akun Gmail ya untuk bisa punya Drive ya. Paling enggak disimpan di Drive nanti sudah tinggal ambil-ambil aja link bagikan gitu. Itu yang di-upload. Terus apalagi yang terakhir tadi Mbak Ida selain Yang terakhir ini kurang ya Bu, kalau ya kurang ya. kalau kurang. Nah, ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi pejabat penilai ya Bapak Ibu ya. Menjadi pertimbangan bagi pejabat penilai untuk memberikan feedbacknya. Apakah RHK 1 itu sudah sesuai ya atau belum? Artinya bukti dukungnya misalkan Bapak Ibu di situ. Misalkan kalau guru ya tersusunnya atau tersedianya perangkat pembelajaran. Nah, apa saja di sana yang Bapak Ibu
ajukan sebagai bukti dukung. Misalkan satu, ada prota, promes, kemudian ada RPP, kemudian ada apa lagi ya, bahan payang mungkin. Nah, maka bukti-bukti dukung ini harus ada gitu. Ada berapa dokumen? Misalkan ada dua. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan itu dalam folder-folder begitu ya, sesuai dengan bukti dukung yang dicantumkan. Bukti dukungnya apa? Kira-kira itu ada semua apa enggak? Perkara nanti kalau kurang bagaimana, Bu? Pasti atasan akan melihat ya, ini bukti dukung sudah sesuai atau belum. Kira-kira Bapak Kepala Madrasah maupun Ibu yang mungkin yang hadir di sini ya, itu gunanya apa namanya, kelebihan dari yang kuantitatif tadi ya. Di target itu jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya mudah saja ya untuk kita sebagai pejabat penilai dengan melihat dari bukti dukung yang ada dari link yang diupload itu, yaitu untuk memudahkan pejabat penilai sih memang sebetulnya format SKP yang memakai pendekatan yang kuantitatif itu. Tetapi apa namanya, bisa juga nanti pejabat penilai itu bisa memberikan penilaian yang lebih ya, ketika memang melihat bukti dukung dan itu di atas dilihat oleh pejabat penilai, oh kayaknya pegawai ini misalkan diminta untuk membuat misalkan atau ngajar, taruhlah tatap muka ya, harusnya sekian JP, 50 JP, oh ternyata jadi 100 JP, itu kan berarti melebihi dari ekspektasi. Nah itu kewenangan dari pimpinan ya, ya bisa mungkin memang sebagai pimpinan nanti memberikan penilaian itu bisa lebih objektif berdasarkan based on bukti dukung tadi, berdasarkan eviden, begitu Mbak Ida. Iya Bu, ini masih ada hubungannya Bu ya. Untuk pengukuran indikator kinerja individu kan melihat dari beberapa aspek. Ini ada pertanyaan, apakah semua aspek harus terpenuhi? Kuantitas, kualitas, waktu, biaya, atau minimal berapa yang harus Oke, dicantumkan seperti itu. iya, baik. Sebetulnya tadi sudah sempat kita singgung Iya. juga ya. Oke, baik, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Eh, Pada tiga aspek tersebut, tentu kita itu nanti di kinerja, ketika kita memasukkan ketiga aspek, nanti akan muncul juga tiga Bapak Ibu ya. Di kuantitas ada, kualitas ada, waktu dan ada. Dan itu pun masing-masing harus ada bukti dukungnya, walaupun ketiga-tiganya itu nanti akan sama ya, akan sama bukti dukungnya. Tergantung indikator apa yang Bapak Ibu pakai di sana. Tetapi ketika misalkan indikator itu Bapak Ibu sulit untuk mengukurnya, baik itu mungkin di kualitas atau waktu misalkan ya, biasanya kualitas sih yang agak sulit ya. Apa ya yang kita upload ya untuk kualitas di sini? Apa bukti dukungnya? Indikatornya apa untuk mengukur kualitas? Kadang kesulitan toh. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyantumkan di aspek kuantitas ataupun waktunya, maka kualitas tidak dimasukkan tidak apa-apa. Ya penjelasan dari BKN ya mungkin ada beberapa versi ya Bapak Ibu ya. Dua saja dipakai tidak masalah Bapak Ibu. Itu sudah mewakili gitu ya. Artinya kinerja kita di sana udah bisa diukur dari sana, itu sudah mewakili. Kadang saya pribadi jika memang itu sulit ya untuk bukti dukungnya apa di sana, yang taruhlah misalkan itu di kualitas, ya udah saya nggak pakai kualitas, untuk menentukan indikatornya juga sulit, itu kita tidak pakai itu. Dan ini maksudnya dari BKN sendiri boleh sih diperbolehkan yang seperti itu. Mbak, ini ada satu Mbak, saya akan Iya, menambah RHK, tapi tulisan yang muncul di RHK, sorry no matching option. Ini iya betul. ya, Bapak Ibu, ini nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Ini karena traffic dari kinerja ini padat banget banget gitu ya. Jadi tulisan yang seperti ini juga dihadapi oleh teman-teman kami di BDK Semarang juga, jadi harus sabar. Nah, kalau saya biasanya pagi gitu ya, mungkin pada subuh atau mungkin sebelumnya, ya itu lancar, lancar jaya gitu ya Mbak Ida ya. Iya, betul. Kita cari-cari waktu yang trafficnya tidak terlalu ini, apa Bapak Di Ibu. luar jam kerja biasanya. Nah, begitu. Yang penting Bapak Ibu memahami saja step by step-nya, nanti dikerjakan sendiri di rumah ya. Karena memang tuntutan untuk SKP ini kan kalau bisa kita mandiri ya. Jadi kita bisa mengerjakan sendiri karena apa? Nanti di tahun berikutnya besok kan kita juga akan mengerjakan yang seperti itu lagi. Begitu Bapak Ibu. Iya, iya.
Ya, Ibu, ini banyak sekali pertanyaan ya, dan beberapa ini ternyata sudah dibantu oleh rekan-rekan panjenengan di dalam menjawab. Kami ucapkan terima kasih. Ternyata animo peserta tinggi sekali, Ibu. Ini banyak pertanyaan yang Alhamdulillah ya. sifatnya, iya, sifatnya teknis Iya. sekali dan nanti pastinya tidak akan ada habis-habisnya. Di antaranya ini Bu, untuk ini sebenarnya mungkin bisa dianggap sepele, tetapi kemarin kami dalam BIMTEK ini juga dibahas oleh Bapak pemateri ya Bu ya. Untuk upload bukti dokumen ini bagaimana kalau hanya satu link saja? Apakah boleh gitu Bu ya? Apakah hanya satu link itu bisa? Seperti itu Bu. Iya. Satu link untuk keseluruhan atau satu link untuk satu RHK nih? Satu link dari seluruh dokumen. Jadi nanti copy paste-nya satu link untuk semua. Oh iya, tapi iya BKN tidak seperti itu sih Bapak Ibu. Itu menyusahkan pimpinan ya Pimpinan ya. untuk pejabat penilainya ya. Ya, sebisa mungkin Bapak Ibu punya sih foldernya itu satu link gitu ya. Tapi nanti di dalam itu kan di dalam folder kan ada folder-folder lagi. Sebisa mungkin kalau misalkan Bapak Ibu di situ disesuaikan dengan bukti dukungnya atau disesuaikan dengan misalkan di aspek bicara tentang kuantitas itu jumlah laporan misalkan ya. Nah, berarti Bapak Ibu di situ yang diupload linknya ya berupa 2 laporan misalkan kalau laporan. Terus nanti kalau misalkan bukti dukungnya berupa jadwal, kemudian foto kegiatan dan apa ya disesuaikan itu. Lah kalau misalkan satu link saja untuk kesemuanya nanti pusing PPK-nya ya, pejabat penilai kinerja kalau itu ya. Iya, Itu. jadi info Bu Nikmah ini tadi baru saja juga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman bahwa dokumen atau bukti dukung yang diunggah tidak harus berupa PDF ya Bu, bisa berupa foto, bisa berupa dokumen Word atau Excel atau yang Yes. lainnya. Iya, Iya, iya. dan ini sepertinya em, Ini Mbak, yang penting ya, Mbak, ini kayaknya penting iya banget untuk silakan Bu. teman-teman ya. Di aplikasi e-kinerja tertera pengisian eviden bisa sampai 31 Januari. Wah, ini Iya. kabar gembira banget ya, Mbak ya. Apakah ini benar nggih gitu ya? Baik Bapak Ibu, ya kami mendapatkan informasi itu juga dari tim kepegawaian kami ya di BDK Semarang. Memang kita diberikan tambahan spare waktu ya untuk pengisian bukti dukung. Tetapi Bapak Ibu ya jangan terlena ya. Nah, ini kemarin juga disampaikan juga oleh BKN. Bagi teman-teman yang ingin KP di Februari, maka ya segera untuk upload bukti dukung supaya penilaian kinerjanya segera predikat ya, karena untuk KP kan yang diperlukan predikat kinerja individu ya, predikat kinerja Bapak Ibu sebagai pegawai itu sebagai syarat kenaikan pangkat. Jadi kalau untuk teman-teman yang lain memang masih ada kesempatan waktu karena di situ di aplikasi langsung berbunyi ya Bapak Ibu ya, ada perubahan waktu ini. Oh ya, saya tambahkan Mbak Ida terkait dengan Iya. ini. Kan pegawai-pegawai mungkin ada beberapa yang mau purna ya di beberapa kantor gitu kalau ya. Nah, apakah yang sudah mau purna di tahun 2023 ini wajib menyusun SKP, Bu? Gitu. Jawabannya gimana Bapak Ibu kira-kira? Nggak usah aja ya. Ya, jadi walaupun sudah mau purna di 2024 besok, Bapak Ibu, tapi kewajiban sebagai seorang ASN, Bapak Ibu tetap menyusun SKP. Loh, kan sudah mau purna, Bu, buat apa? Nah, data Bapak Ibu itu kan apa namanya ada di BKN. Walaupun Bapak Ibu sudah mau purna, nah ketika Bapak Ibu purna nanti kan biasanya akan dapat apa namanya kenaikan pangkat pengabdian, ya kan? KP pengabdian. Nah, sebagai syarat KP pengabdian itu bahwa Bapak Ibu itu sudah upload SKP Bapak Ibu. Jadi nanti kalau di 2024 ini Bapak Ibu upload SKP-nya berarti pengajuan ya, pengajuan SKP. Belum ada mungkin penilaian ya, karena kalau di Januari kan kita baru mengajukan saja. Kalau seandainya nanti per bulan sudah ada penilaian periodik dari instansi dan sudah ada rumahnya di e-kinerja, maka ya kita mengisikan itu per bulan. Nah, pangkat pengabdian Bapak Ibu ketika mau purna nanti akan dilihat juga oleh BKN dari apa namanya SKP yang sudah Bapak Ibu uh, upload ke e-kinerja. Demikian. Kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, saya sudah 4E sih.
buat apa ya, kan kalau misalkan kenaikan pangkat pengabdian juga udah nggak dapat lagi ya. Kira-kira perlu napa mboten, misalkan gitu. Nah, itu kembali kepada bagaimana kita ya sebagai pegawai Bapak Ibu. Karena ini adalah kewajiban, ada aturannya ya. Untuk menyusun SKP ini wajib bagi seluruh pegawai. Iya. Itu tambahannya Mbak Ini Ida. ini kebalikannya Bu, ini Oh ya, kebalikannya adalah ini untuk rekan-rekan kita P3K yang hasil optimalisasi di bulan Desember ini oh apakah ya, ya. tetap membuat Betul. SKP gitu. Oke, baik, bagus Mbak Ida. Teman-teman yang dioptimalisasi itu kayaknya TMT-nya belum ya, kayaknya ya. Kalau kemarin sempat ngobrol dengan admin di Kemenak atau bagian UP di Kemenak itu belum belum sih. Yang menyusun SKP berarti untuk di 2024 nanti ya. Tapi kalau yang 2023 ini berarti itu yang P3K yang di per Agustus ya, per Agustus atau per September itu tetap wajib menyusun ya. Menyusunnya ya dari bulan misalkan dia di Agustus per 1 Agustus atau per 1 September hingga 31 Desember. Demikian. Ya. Eh, Baik Bapak Ibu, ini masih ada banyak sekali ya pertanyaan yang tertera di Slido yang belum bisa kami jawab semuanya gitu. Tetapi coba Ibu Bapak cermati di chat room, baik di Zoom maupun di YouTube. Di sana sudah tertera link presensi. Nah, Bapak Ibu bisa klik dulu, nanti bisa mengisi setelah kegiatan selesai. Di dalam link presensi ini, selain Bapak Ibu melakukan input data, kami mohon kiranya Bapak Ibu ada saran mengenai kegiatan lain yang dibutuhkan. Materi atau tema webinar apa yang kira-kira perlu dibahas oleh BDK Semarang. Masukan Bapak Ibu akan menjadi bahan kami dalam merencanakan layanan selanjutnya. Nah, ini Bu Nikmah, apakah ada pertanyaan-pertanyaan dalam slide yang ingin dibahas kembali, Bu? Atau kita cukupkan? Ya, masih ada 8 menit lah kita ini ya. Oh, baik, 8 Ya, menit ya. Oke. Ini Bu, tadi kaitannya dengan ODWK ya Bu ya untuk P3K. Kan di sini ada penanya yang menanyakan kenapa sertifikat MUOC dan ODWK tidak bisa dijadikan bukti dukung dalam RHK dan misalnya mau dijadikan bukti dukung dia masuk kemana ruangnya seperti itu Bu. oke, baik. Bisa saja sih sebetulnya kalau mau memasukkan apa namanya sertifikat itu ya, eh, jabatannya apa dulu ya. Kalau guru berarti nanti beberapa penugasan dari pimpinan ya terkait tugas guru. Nah, nanti ditambahkan saja untuk sertifikat itu. Bu, nggak ada cantolannya misalkan di kinerja yang apa di RHK-nya atasan saya, Bu. Ya sudah nanti dimasukkan saja ke direktif pimpinan tidak apa-apa ya, ke direktif pimpinan. Jadi ada RHK khusus yang ditambahkan pimpinan yang itu mengakomodir dari penugasan-penugasan yang kita sulit untuk mencarikan cantolannya ya Bapak Ibu ya, untuk mencarikan cantolan RHK-nya. Gitu. Mm-mm. Iya, iya. Baik Bu. Ya, ini Mbak, Ada ini jadi lagi? gini, di awal tahun ini dari Pak Sunardi ya, di awal tahun ini apakah kita hanya menyusun SKP di tahun 2023? Sebetulnya Bapak Ibu, SKP kita di 2023 itu harus memang paling akhir itu ya memang harus sudah ditandatangani ya oleh udah dinilai juga oleh pejabat penilainya kalau itu memakai yang format Excel kemarin. Tapi karena kita bertransformasi ya artinya ini kita masa transisi ya dari yang Excel kemudian ke e-kinerja, maka pasti perlu waktu bagi teman-teman untuk menyelesaikan ke aplikasi tersebut dan menyesuaikan SKP-nya input ke aplikasi. Nah, maka karena kita masih disibukkan, pasti saya mengira bahwa di beberapa tempat itu pasti sekarang lagi disibukkan untuk upload bukti dukung. Nah, maka kita selesaikan itu, tetapi kita ya Bapak Ibu sebagai pegawai juga tetap memiliki kewajiban untuk upload SKP kita yang tahun 2024. Jadi rencana SKP kita di 2024 itu juga harus tetap kita buat. Begitu nggih.
Dan supaya Bapak Ibu juga tidak sulit, saya pikir baik itu SKP di 2024 maupun 2023 itu kan tidak banyak bedanya, kecuali ya Bapak Ibu mendapatkan penugasan baru dari pimpinan sebagai apa? Mungkin punya jabatan yang baru atau apa. Nah, baru itu mungkin nanti akan merubah SKP Bapak Ibu di 2024. Demikian. Iya, ini Bu, untuk teman-teman kita yang mendapatkan jabatan baru di tengah tahun gitu ya, misalnya Ya. di tengah-tengah tahun itu mendapatkan tugas sebagai eh, apa kepala madrasah misalnya, padahal di awal tahun masih sebagai guru, itu teknisnya seperti apa, Bu? Oke, baik. Bapak Ibu yang mungkin awal sebagai guru, tetapi ternyata Bapak Ibu mungkin di bulan apa Bapak Ibu menjadi kepala madrasah. Nah, tentu Bapak Ibu di situ harus merubah SKP-nya ya. Merubah SKP itu artinya begini, SKP yang awal sebagai guru itu sudah ada. Nanti kan ada penilaian ya dari atasan yang pertama Bapak Ibu ya, atau kepala madrasah atau pejabat penilai yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu tetap membuat itu kenapa? Karena Bapak Ibu sudah berganti jabatan sebagai kepala madrasah. Nah, kepala madrasah tentu Bapak Ibu akan menjadi pejabat penilai, ya kan? Nah, maka Bapak Ibu di dalam SKP-nya tentu harus mengklik ya fasilitas atau opsi untuk klaim sebagai pimpinan. Kenapa demikian? Supaya RHK Bapak Ibu itu bisa diturunkan atau bisa diintervensi oleh guru-guru dan juga Waka, KTU dan sebagainya. Kalau kita tidak klaim sebagai pimpinan, maka kita tidak bisa akan diintervensi ya RHK kita. Nah, selain itu juga Bapak Ibu eh, ketika apa namanya kita sebagai pimpinan RHK RHK kita mungkin nanti kan akan berbeda ya itu ya dengan yang pada saat sebagai guru. Yang sebagai kepala madrasah itu sama persis dari perjanjian kinerja. Nanti tinggal memasukkan saja butir-butir yang ada di perjanjian kinerja, baik itu di sasaran kegiatan maupun di indikator kinerjanya dan targetnya. Begitu Mbak Ida? Iya, ini masih ada satu pertanyaan, Bu. Ini pertanyaan sejuta umat sepertinya ini ya. Oh iya iya. Iya, ini bagaimana cara merangkai redaksi kata-kata yang tepat untuk mengisi Oke. RHK seperti Oh itu, Bu. iya. Pertanyaan sejuta umat ya. Iya. Pertanyaan juga bagi kita semua sebetulnya Bapak Ibu ya. Ada sih sebetulnya rumusan ya. Namun nanti tetap saja kita pada teknis ya Bapak Ibu ya untuk mengolah kata-kata ya supaya narasinya itu menjadi cantik gitu ya. Jadi di RHK itu kita ininya dulu apa namanya sasaran outputnya atau objeknya itu apa dulu. Boleh sih itu sebetulnya ditaruh di depan ya. Baru nanti ditambahkan dengan ekspektasi atasan. Nah, misalkan begini, kalau Bapak Ibu guru, misalkan tersusunnya perangkat perencanaan pembelajaran sesuai apa misalkan Bapak Ibu sesuai dengan kurikulum yang berlaku sesuai target waktu yang ditetapkan atau sesuai kurikulum yang berlaku saja udah cukup kayaknya ya. Nah, maka Bapak Ibu ini tidak harus sih misalkan di depan itu tersusunnya, tersedianya, terlaksananya atau apa. Boleh dibalik ya. Apa namanya? Rencana apa tersusunnya perangkat rencana pembelajaran ya. Di rencana perangkat rencana pembelajaran tersusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Itu boleh. Jadi ekspektasi atasan masuk di sana. Objek ditambah value-nya atau sasarannya gitu. Itu sebetulnya rumusnya di situ Bapak Ibu. Jadi tidak harus yang ter itu di depan, tetapi boleh juga nanti di tengah ya. Perangkat rencana pembelajaran tersaji atau tersusun sesuai dengan bla 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 misalkan seperti itu. Iya, iya. Memang ini Mbak Ida itu harus ya harus agak berpikir memang ya. Betul. Dan biasanya
Biasanya itu akan lebih bagus ketika kita duduk bersama dengan teman-teman kita yang satu jabatan. Nah, nanti kita diskusi, oh bagusnya ini, oh kayaknya tepatnya ini. Nah, gitu nanti bisa dipakai bersama kan. Guru kan juga gitu. Boleh Iya. guru-guru kumpul, nanti menentukan redaksi yang kira-kira tepat gitu. Seperti itu, Mbak Ida. Iya, Bu, ya. Ya, kalau melihat di peraturan di regulasinya memang ini RHK tidak bisa kita rumuskan dalam bentuk proses kerja ya, Bu. Misalnya merancang, tetapi sudah dalam bentuk output hasil kerjanya, hasil kinerjanya. Seperti itu ya, Bu Nikma ya. Ya, itu bedanya dari PP 46 ya. Kalau di sana kan masih pakai bahasa bahasa kerja ya, dengan kalimat kata kerja aktif mean gitu ya. Nah, kalau Iya, di PP 30 kita Permen Pan 6 ini Bapak Ibu yang demikian-demikian yang mean-mean itu nanti adanya pada rencana aksi. Nah, baik. di rencana aksi untuk mengeksekusi itu kita pakai bahasa menyusun, melaksanakan, membuat, dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau di bahasa RHK, Bapak Ibu, itu harus sudah mencerminkan bahasa capaian ya. Bahasa capaian ada outputnya. Demikian Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu Nikmah. Demikian tadi Bapak Ibu, ini sudah pukul 11.31, sudah melebihi sedikit dari tenggat waktu dan jadwal kita.